Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran tematik pada tema 6 atau tema F, subtema 2, pembelajaran 1, yakni perpindahan panas, masih dalam tema suhu dan kalor. Nah, di sini ustazah akan jelaskan bagaimana perpindahan panas tersebut. Nah, di rumah Ustazah rasa antum semua pasti pernah membantu orang tua kalian memasak sayur di dapur kan? Nah, kompor yang dinyalakan dengan api itu diletakkan panci yang berisikan sayur, itu akan sayur yang berada di dalamnya akan masak. Kenapa? Karena ketika kamu memasak sayur, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air, sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Nah, peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Jadi, panas api dari kompor tersebut membuat sayuran di dalam panci menjadi matang. Sekarang kalian perhatikan, di sana terlihat gambar matahari dan bumi. Nah, letak matahari dan bumi itu berjarak 152.100 km. Nah, dari jarak sekian, bumi bisa merasakan panas yang dipindahkan dari matahari. Jadi, perpindahan panas dari matahari ke bumi itu terjadi atau merambat. Nah, bumi kita merasakan panas dari matahari. Coba kalian bayangkan apabila matahari tidak bersinar dan panas tidak merambat ke bumi, kita akan merasa gelap dan tidak terkena cahaya matahari. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Di sini ada 3 cara perpindahan panas. Yang pertama yaitu dengan cara konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga dengan cara radiasi. Nah, konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Nah, bisa kita kasih contoh yang tadi kompor dengan api menyala, yang di atasnya diletakkan panci. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Kemudian konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Nah, contoh konveksi pada panci itu misalnya air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Kemudian radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya tadi seperti sinar matahari yang merambat atau mengenai bumi atau planet kita yang kita tempati sekarang. Itu contoh dari radiasi, tidak menggunakan perantara. Beda dengan konveksi dan konduksi. Sekarang perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Jadi perpindahannya tanpa memindahkan zat perantaranya. Peristiwa perpindahan secara konduksi itu yang berpindah hanya kalor atau energinya saja. Umumnya, perpindahan tersebut terjadi melalui zat perantara. Biasanya zat perantara tersebut merupakan zat padat. Nah, agar kamu lebih memahami peristiwa konduksi, sekarang perhatikan kegiatan berikut. Di situ terlihat ada kegiatan pemindahan buku secara estafet. Itu bisa kamu lakukan bersama teman-teman kamu di sekolah. Nah, peristiwa pemindahan buku secara estafet bisa kita umpamakan sebagai pemindahan kalor melalui zat perantara. Nah, di sini buku merupakan kalor dan kamu berserta teman-temanmu merupakan zat perantara. Jadi yang berpindah hanya kalor atau buku, yang berpindah hanya kalor atau buku, sedangkan kamu dan teman-temanmu tetap diam berdiri di tempat sebagai zat perantara. Jadi
Seperti yang kita bahas tadi, bahwa peristiwa konduksi atau perpindahan panas secara konduksi itu perpindahan kalor melalui zat perantara. Dan zat perantara itu yang tidak berpindah-pindah. Selanjutnya contohnya itu segelas air panas dengan sendok di dalamnya. Nah, lama-kelamaan ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Nah, itu juga merupakan contoh dari peristiwa konduksi atau perpindahan panas secara konduksi. Panas yang berada dalam air tadi itu merambat melalui sendok. Peristiwa konduksi selanjutnya bisa kalian jumpai pada saat kalian memasak. Jadi ketika kalian memasak, ujung spatula yang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Selanjutnya, kita akan membahas bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Nah, benda-benda yang berada di kehidupan sehari-hari itu banyak yang bersifat konduktor dan isolator. Apa saja barang-barang tersebut? Contohnya seperti selimut dan panci. Nah, untuk selimut, bagaimana sih cara kerja selimut? Selimut memerangkap udara. Nah, udara merupakan isolator, sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, tubuhmu akan tetap terasa panas. Jaket dan sarung tangan wol memiliki cara kerja yang sama, yaitu untuk memerangkap udara agar badan tetap hangat dan tidak kedinginan. Bagaimana dengan panci yang terdapat di dapur? Nah, panci terbuat dari logam, misalnya bahannya adalah aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas kepada makanan yang kalian masak. Pada panci terdapat 3 bagian isolator, yaitu terdapat pada ganggang panci, sehingga ganggang panci tidak akan terasa panas karena berbahan plastik. Jadi kalor tidak akan berpindah. Selanjutnya, itu pada saat kalian ingin memanggang daging, oven atau pemanggang juga menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Dengan menggunakan bahan konduktor seperti aluminium, diharapkan panas dari sumber panas seperti kompor tidak keluar, sehingga panas tersebut dapat mematangkan kue atau masakan yang dipanggang. Pemanggang biasanya berbentuk kotak dan tertutup. Nah, bentuk yang tertutup ini memaksimalkan panas untuk mematangkan makanan secara merata. Kemudian, contoh selanjutnya yaitu terdapat pada mobil. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Mesin juga memerlukan energi listrik sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik. Kemudian yang ketiga, pada zaman dahulu kalian pasti pernah lihat batu setrikaan seperti yang ada pada gambar. Ketika listrik belum banyak digunakan, masyarakat menggunakan bara arang sebagai sumber panas. Arang hitam dibakar terlebih dahulu, setelah menjadi bara baru kemudian dimasukkan ke dalam setrikaan. Setrika ditutup dengan pegangan yang terbuat dari kayu. Biasanya setrikaan arang ini terbuat dari tembaga yang berat, berbeda dengan setrikaan listrik yang digunakan saat ini. Jadi, setrikaan bara arang berbeda dengan setrikaan listrik yang digunakan. Kalau setrikaan listrik, sumber panas berasal dari aliran listrik yang memanaskan kumparan di bagian bawah setrika agar panasnya sampai dari kabel listrik ke pakaian. Maka pada alas atau bagian bawah setrika dibuat dari bahan logam, sedangkan bagian pegangan setrika terbuat dari bahan plastik yang bersifat isolator sehingga tidak menghantarkan panas.